Barreskrim dalam hal ini sudah pernah menyampaikan ini dan berkasnya ditutup perkaranya. Kenapa? Karena kalau perkara ini sudah clear, sudah memang sudah tidak ada unsur pidana, tapi tetap diminta dilanjutkan ke pengadilan, Barreskrim bisa dianggap bodoh, begitu. Nah, kenapa Barreskrim kemudian menutup perkara udah clear? Ya karena memang sudah selesai, sudah tidak ada apa-apa lagi, sudah ijazah sudah asli, semuanya udah clear. Ngapain lagi dibawa ke pengadilan? Sementara kan dari pihak kelompoknya Pak Roy harus dibawa ke pengadilan, harus dibawa ke pengadilan. Kalau permintaan Bang Roy Suryo CS ini kemudian dibawa ke pengadilan, ini berkas yang udah clear ini, yang bodoh kan bukan siapa-siapa lagi. Yang bodoh nanti Barreskrim kalau mereka tetap bawa ke pengadilan. Makanya Barreskrim nggak bodoh, dibikinlah suatu posisi penutupan perkara lewat SP SP3 atau SP3 lit lah, pokoknya apa itu namanya, pokoknya tutup dah, nggak ada lagi karena tidak ada unsur pidana, udah clear sudah pada muslim. Tapi kemudian kalau kita bicara yang laporannya Pak Jokowi di laporan Pak Jokowi di Polda Metro, dia berjalan kenapa? Ya ini kok ternyata kan jasanya faktual asli, kuliahnya faktual ada, kuliah ada, foto-foto juga ada, dari muda kelihatan, kerja di mana kelihatan dengan ijazahnya ada. Berarti kan sudah clear kan? Tapi kelompoknya Roy Suryo pada waktu sebelumnya memang melakukan tendensi yang tampaknya melakukan upaya pencemaran nama baik. Itu yang bisa diambil dari apa yang dilaporkan oleh Pak Jokowi kan. Nah inilah yang masih ada konflik, yaitu laporan Pak Jokowi yang kemudian bisa berisiko buat seorang Roy Suryo dan kelompoknya terjerat dalam undang-undang tindak pidana pencemaran nama baik. Nah ini sebaiknya disudahi. Dari siapa yang harus menyudahi? Kalau Pak Jokowi kan defensif ya, kalau Pak Roy Suryo kan dengan kelompoknya kan ofensif. Nah ini Pak Roy Suryo harus kemudian melakukan hal seperti yang dilakukan oleh Bang Hercules. Kalau dia menyadari bahwasanya ini ternyata kami salah, ya sudah lakukan seperti Bang Hercules, melakukan permohonan maaf kepada Pak Sutioso kan, sehingga ya sudah nanti kita tinggal lihat bagaimana kaliber Pak Jokowi, apakah memaafkan seperti Pak Sutioso memaafkan Hercules atau tidak, begitu. Tapi yang jelas kalau Roy Suryo CS kemudian udahlah kita sudahilah huru hara ini kan, minta maaf dan clear, dan Jokowi kan pasti juga rasanya juga orangnya bijak lah kalau persoalan ini kan, cuman permintaan maafnya harus sungguh-sungguh. Nah, mungkin 5 kali minta maaf mungkin Pak Jokowi baru oh yaudah saya maafkan, 3 kali mungkin belum, 4 kali masih sakit hati, 5 kali ya udah, atau 7 kali minta maaf ke Roy baru bisa dimaafkan oleh Pak Jokowi. Kenapa? Karena Pak Jokowi kan masih manusia, Tuhan aja maaf apalagi manusia kan gitu. Mungkin manusia masih ada sebel-sebelnya, tapi 5 kali juga harus ikutin pola-pola Tuhan dalam berkarya begitu. Bang, tapi gini, maafkan iya, tapi proses hukum tetap berjalan ya Bang, selama itu belum dicabut. Dan yang melaporkan juga bukan cuma Pak Jokowi kan, tapi ada yang lainnya Bang. Ya, tapi kan sudah utamakan dari Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi udah memaafkan, yang lain juga kan yang ikut aja kalau mereka sebagai pelapor, karena kan prinsipalnya Pak Jokowi. Pelapor ini kan hanya untuk melaporkan, tapi kan memang yang punya kepentingan hukum adalah Pak Jokowi. Jadi kalau sudah ada permintaan maaf, Pak Jokowi kemudian memaafkan, clear. Seperti Bang Hercules dengan Sutioso, clear. Bang Sutioso kan. Nah, Bang, melihat maksud dan tujuannya. Oh ini tadi mengenai memaafkan tapi hukum jalan terus. Iya. Biasa orang ngomong gitu sekarang. Siapapun juga, oh saya maafkan tapi hukum jalan terus. Di mana-mana begitu. Tapi kita upayakan jangan begitu. Memaafkan dan hukumnya diselesaikan. Lanjut. Bang, Abang sebagai praktisi hukum sendiri melihat maksud dan tujuan Roy Suryo CS ini melaporkan ijazah Pak Jokowi itu, maksud dan tujuannya apa sih Bang? Apa karena dia mencari panggung atau apa sih Bang, pansos gitu, seperti apa Bang? Nah ini kita nggak tahu apa latar belakangnya, tapi tampaknya kan dari zaman dulu Pak Jokowi sama Pak Roy Suryo kan memang ada hubungan juga ya, kita nggak tahu seperti apa. Tapi kita berpositif thinking saja, beranggapan baik bahwasannya memang Pak Roy Suryo mungkin hanya pengen supaya ini terang persoalannya, begitu kan? Dengan kelompoknya ya, kita kalau positif thinkingnya. Tapi faktanya bahwasanya memang ada potensi-potensi pencemaran nama baik, karena sesuatu yang masih diragukan oleh Roy Suryo sendiri dan kelompoknya, tapi dipublikasikan kepada masyarakat seolah-olah menjadi suatu hal yang
sudah damage-nya benar, yaitu ijazah Jokowi palsu, ijazah Jokowi palsu, begitu. Kenapa? Kami ragu, gitu. Nah, kalau mereka ragu, ngapain mereka cerita tentang ijazah? Mereka harusnya yakin ini ijazah palsu. Nah, tapi kan mereka masih ragu, ini ijazahnya masih bertanya-tanya. Apalagi kalau mereka bilang sudah meneliti dengan pakai ilmu metodologi pengetahuan kan.